Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyambut ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 4 Juni 2023, dalam rangka merayakan Minggu Trinitas dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara. Dan bersama saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Ya, seperti saya sebutkan di depan, kita pada pagi hari ini merayakan Minggu Trinitas. Artinya 1 tahun liturgi sudah kita ikuti dari kelahiran, kemudian karya salib, kenaikan, kemudian turun Roh Kudus. Komplit semua kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pagi hari ini kita memperingati Minggu Trinitas. Minggu Trinitas yang kita rayakan pada hari ini kembali mengajak kita untuk mengingat dan merayakan karya Allah yang sempurna melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang satu atau yang esa. Bersama dalam kesatuan, mewujud nyata dalam karya dan tindakan. Karya penciptaan, karya penyelamatan, dan karya pemeliharaan sudah dikerjakan secara utuh. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini pun dipanggil untuk berperan serta menghadirkan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Mari kita muliakan Allah melalui tindakan nyata. Khusus lagu ini saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mulia
Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Allah, dengan penuh kesungguhan marilah kita mengakui dosa dengan menyadari ketidakmampuan kita dalam menghadirkan karya pemulihan ciptaan melalui keseharian hidup kita. Perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita masih kerap kali menyakiti dan merusak relasi. Karena itu, secara pribadi, mari kita nyatakan penyesalan kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengaku kelemahan kami di hadapan-Mu secara pribadi. Dengarkanlah. Silakan jemaat berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami secara pribadi. Ampunilah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah.
Ku serahkan hidupku, anak domba Allah, karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Bagi setiap kita yang dengan sungguh menyesali dosanya, dengarkanlah anugerah pengampunan yang diwartakan seturut dengan Mazmur 32 ayat 1 dan 2 demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatnya. Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatnya. Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatnya. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Silakan duduk. Mari anak sekolah minggu dan juga pelayan firman yang akan para lektor yang akan membacakan firman Tuhan dipersilahkan. Wow, hari ini cukup banyak ya. Sudah siap ya sekolah minggu ya? Senang sekolah minggu? Senang? Iya. Ya. Mari kita persiapkan diri, adik-adik dan juga Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan di tempat ini dan juga di kelas masing-masing. Mari kita persiapkan diri, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kebersamaan kami Engkau memulihkan kami, menyelamatkan kami. Sehingga dengan sukacita kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami akan belajar di kelas sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak mereka. Berkati mereka dengan sukacita menyambut firman-Mu.
Kuasai kami yang di sini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami siap mendengarkan, kami siap untuk mengamini dan memberlakukannya. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menjadi pemberita firman Tuhan. Biarlah melalui keteladanan, melalui ucapan pengajaran yang disampaikan, anak-anak boleh belajar dari mereka. Demikian juga hamba-Mu dalam keterbatasannya, kuasai dengan Roh Kudus, sehingga boleh menyampaikan firman seturut dengan kebenaran firman-Mu, dengan kehendak-Mu, dan bersama-sama kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan memberkati. Dipersilahkan Ibu Lisa untuk menyampaikan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 31, dilanjut dengan pasal 2 ayat pertama sampai dengan 4a. Inilah firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Berfirmanlah,
Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, itulah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca dari ayat 16 sampai dengan 20, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perintah untuk memberitakan Injil. Jadi sebuah bagian dari perpisahan Tuhan Yesus kepada dengan murid-muridnya, dan lalu Tuhan Yesus memberikan perintah di sana. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Shalom. Ya, Ibu Bapak, Saudara,
saya percaya pasti sering mendengar istilah healing. Istilah healing sering ya dengar ya? Apa Bu? Healing piknik ya. Kata ini jadi populer bukan karena makna sebenarnya, tapi karena banyak orang capek ya, jenuh, bosan, sehingga katanya perlu healing. Yang mereka maksud disebut tadi seperti tadi yang kata Bu Isni tadi, piknik, liburan. Liburan itu healing. Konotasinya liburan. Padahal arti sebenarnya apa? Pemulihan, penyembuhan, atau sebuah proses menjadikan baik atau lebih baik dari sebelumnya atau kembali baik seperti sebelumnya. Ya, healing. Puji Tuhan sudah di-healing mobilnya. Tulit itu ya. Ya, sudah tidak mengganggu kita ya. Healing itu pemulihan sebetulnya ya. Nah, kita lihat tadi cukup panjang dibacakan oleh Ibu Lisa. Kembali kita diingatkan bagaimana proses penciptaan alam semesta secara teologis menurut Alkitab, khususnya kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama. Nah, proses penciptaan alam semesta yang kita baca dalam Alkitab jangan dipahami sebagai proses menciptakan dari ketiadaan, dari tidak ada. Jadi dari tidak ada diciptakan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tapi itu tidak berarti bahwa Allah tidak mampu mencipta dari ketiadaan. Cuma bagian yang kita baca ketika menciptakan alam semesta, langit dan bumi itu dimulai dari dari sudah ada sesuatu yang sudah ada gitu ya. Anggaplah kita mendapat informasi dari Alkitab satu bagian fragmentasi lanjutan dari Allah yang berkarya. Nah, waktu penciptaan itu ketika Allah akhirnya sampai pada kehendak ya. Untuk apa? Untuk menciptakan gitu ya. Untuk menciptakan langit dan bumi, Allah berkomunikasi dalam keesaannya. Khususnya tadi ketika bagian akhir, ketika mau menciptakan manusia, marilah kita. Loh, kalau diri sendiri kan tinggal langsung dikerjakan. Tapi ini marilah kita. Kan ada komunikasi ya. Berkomunikasi dalam keesaannya. Untuk menjadikan langit dan bumi. Dan keadaan semula ya, ketika belum tercipta sedang chaos. Dalam bahasa Alkitab mungkin sudah cukup banyak yang tahu mendengar dikatakan tohu wa bohu. Ya. Lah ketika roh Allah melayang-layang itu dia melihat tohu wa bohu. Artinya apa? Kacau balau. Tohu wa bohu itu kacau balau. Itu kata istilah yang seringkali diingat oleh mahasiswa semester 1 gitu ya dalam sekolah teologi ya. Ditampilkan Allah adalah roh yang melayang-layang. Ia punya kehendak dan untuk mewujudkan kehendaknya itu, ia menggunakan firman-Nya. Ya, maka berfirmanlah Allah, ya, menggunakan firman. Jadilah A, B, C dan D. Mari kita perhatikan. Allah yang esa itu adalah apa? Roh. Ya, melayang-layang tadi. Allah yang esa itu adalah roh yang punya kehendak menjadikan sesuatu. Dan kemudian berfirman untuk menjadikan sesuatu. Semakin jauh kita mengenal Allah yang akhirnya nanti berkarya dalam Kristus Yesus, semakin kita khususnya orang percaya menemukan potongan puzzle. Betapa Allah hendak dikenali oleh manusia, khususnya oleh umatnya dalam 3 wajah. Dikatakan apa? 3 pribadi atau 3 wajah. Sang kehendak, Allah itu sang kehendak yang ini cukup panjang ya saya bilang. Sang kehendak yang keberadaannya tadi apa? Roh yang melayang-layang tadi. Kemudian karena kerusakan manusia, karena dosa-dosa manusia, firman yang semula bersama dengan Allah mencipta tadi, firman yang adalah milik Allah sendiri, kemudian dijelmakan menjadi manusia dengan proses melalui perawan Maria.
ya, anak darah Maria. Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab kemudian kita kenal sebagai Bapa. Bapa sejatinya adalah sang kehendak itu, yang punya keinginan ya. Kemudian ada Roh Kudus, yaitu keberadaan Allah yang asali. Bisa diperiksa mobilnya siapa yang nanti mungkin akan berbunyi lagi. Oh, ya dicek begini lagi, nanti hidup lagi nanti. Enggak. Oke, mohon maaf ya. Ya, saya ulang. Jadi, Bapa itu adalah sang kehendak. Kemudian Roh Kudus yaitu keberadaan Allah yang asali, dan Anak sang pemenuh kehendak Bapa yang sejatinya adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Rumusannya ada di Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu pun dijadikan kalau bukan karena firman ini ya. Jadi firman ini yang kemudian mewujud nyatakan kehendak dari Bapa. Makanya biasanya ya, mereka yang paling setia, paling menurut kepada kehendak seseorang itu bukan suruhan, bukan pembantu, tetapi anak. Jadi Bapa sang punya kehendak, anak yang melakukan kehendak Bapa. Nah, dari situ sebetulnya kemudian terbentuk pemahaman Bapa, Putra, dan kesejatian pribadi yang sejatinya Allah itu adalah Roh itu sendiri. Ya, kita kenal Bapa sang kehendak, Roh Kudus yaitu keberadaan Allah yang asali, dan Anak sang pemenuh kehendak Bapa yang sejatinya adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, tiga ini ya seringkali ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Ini satu Allah, ini satu Allah, ini satu Allah. Berarti Allahnya berapa? Tuhannya berapa? 3. Loh, tapi kalau orang Kristen 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Gimana ya? Nanti saya jelaskan. 3 ini adalah Allah sendiri. Allah yang esa, yang tidak terpisah, namun dikenali secara berbeda, saling mendukung. Ya, apa yang dikerjakan salah satunya, sampai gambarnya apa istilahnya itu kemarin, apakah ini menari bersama? Itu apa kemarin Kak Yeni? Oh, Kak Yeni di sebelah sana ya. Menari bersama, perikerosis ya. Menari bersama dalam sebuah tarian yang sama. Jadi saling mendukung apa yang dikerjakan salah satunya. Namun juga saling mempersilahkan untuk mengerjakan bagian dari karyanya masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau nanti saya katakan sang kehendak, berarti siapa itu? Bapa. Sang firman, berarti siapa itu? Putra atau Anak atau Yesus Kristus. Dan sang Roh, siapa itu? Roh Kudus. Nah, contohnya ini, tapi contoh ini bukan Trinitas Bapak Ibu, ya. Contohnya, sang kehendak. Saya punya sang kehendak loh. Apa itu? Otak saya. Sang kehendak dalam diri saya menginginkan saya berjabat tangan dengan Pak Tri. Padahal saya di sini. Saya sedang berdiri di sini. Tapi sang kehendak saya menginginkan saya berjabat tangan dengan Pak Tri. Kenapa? Karena hari ini beliau menyelesaikan karya pelayanan sebagai penatua Majelis Jemaat GKI Gendong Indah. Jadi saya ingin salaman. Otak saya bilang salaman dengan Pak Tri. Padahal saya sedang di sini. Maka supaya saya bisa ke sana, maka bagaimana? Sang kehendak ini, otak saya ini memerintahkan kaki saya untuk berjalan ke sana, ke arah Pak Tri. Cukup? Tidak cukup. Sang kehendak dalam diri saya ini memerintahkan tangan saya untuk berjabat tangan. Pak Tri, terima kasih untuk pelayanan. Selama berapa periode Pak? Bolak-balik ya Pak? 2 periode yang terbaru. Yang sebelumnya? Wah, gitu, berkali-kali. Terima kasih ya Pak untuk pelayanannya. Nah, lalu saya kembali setelah saya bersalaman.
Nah, bahkan mulut saya tadi bicara, ya. Diperintahkan oleh kehendak saya mengatakan sesuatu. Apakah kaki saya, tangan saya, mulut saya bukan diri saya? Ini kaki. Kaki. Ini kaki. Ini tangan. Ini mulut. Bukan diri saya? Atau kaki, tangan, dan mulut saya ini terpisah dari diri saya? Tangan saya adalah saya. Kaki saya adalah saya sendiri. Mulut saya adalah ya saya. Berarti saya itu berapa? 3. Tangan, kaki, sama mulut. Begitu? Kan enggak. Walaupun ada tangan saya yang 2, kaki saya yang 2, mulut saya yang 1, bahkan ada lagi yang lain, tubuh saya juga, mereka tidak dihitung satu-satu. Memang mereka namanya beda, tetapi itulah saya. Ya, apa yang terlihat oleh saudara itu digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya jalan, saya salaman, saya ngomong, digerakkan oleh sesuatu yang terlihat? Tidak terlihat. Pikiran saya Bapak Ibu lihat? Tidak dilihat. Kehendak saya Bapak Ibu lihat, Ibu tahu? Enggak tahu. Yang tahu adalah saya. Tetapi yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu tahu adalah Pak David tadi jalan ke sana, salaman, ngomong sesuatu. Seperti itulah sesungguhnya karya Allah. Ya. Saya ini ya kaki saya, ya tangan saya, ya mulut saya, bahkan tubuh saya juga. Tapi ada yang beda Pak David. Iya memang. Saya ini manusia. Masalahnya saya bukan Tuhan. Saya ini ciptaan Tuhan. Jadi jangan perintahkan tangan saya untuk berada di sana sendiri, tiba-tiba ucul ke sana. Kaki saya jalan ke sana sendiri. Mulut saya ngomong keluar lepas dari badan saya, kepala saya ke sana ngomong sendiri. Malah medeni Bapak Ibu ya. Otak saya, kehendak saya tidak akan bisa menggerakkan tangan saya yang sudah lepas, kaki saya yang sudah lepas, nggak bisa digerakkan. Tapi untuk menunjukkan kalau tangan saya itu masih melekat dalam tubuh saya, misalnya karena saya kecelakaan begitu ya, maka coba gerakkan tangan. Kalau bisa gerakkan tangan berarti masih menjadi punya saya. Tapi kalau kemudian nggak bisa gerakkan tangan, nggak bisa apa-apa, diangkat nggak bisa apa-apa, diperbaikilah supaya bisa tetap menjadi milik saya. Diobati bagaimana caranya supaya bisa bereaksi. Kalau nggak bisa, ya mungkin supaya tidak mempengaruhi yang lain diamputasi. Itu bedanya manusia. Kalau Tuhan, beda lah. Kalau saudara meragukan Tuhan tidak mampu melakukannya, ya sementara sesuatu dari dirinya keluar dan kemudian Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukan Tuhan. Karena bagaimana ia bisa mendengarkan doa saya, doa Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Bahkan kemudian Tuhan mengetahui sesuatu dalam hati kita. Kalau Tuhan itu tidak maha hadir, tidak maha mengetahui, dan tidak bisa berada di mana-mana kapanpun ia mau serentak hadir pada waktu yang sama. Artinya Tuhannya berapa? Banyak. Enggak gitu. Itu bedanya Tuhan dengan saya sebagai ciptaan. Kalau saudara mempercayai bahwa Tuhan mampu berada di mana-mana dan mampu mengetahui keberadaan kita, suara hati kita. Lalu kemudian, itu Tuhan mengutus malaikatnya Pak. Jadi di rumah kita masing-masing itu ada malaikat yang menjagai. Kita kan ada beberapa orang yang sering berdoa, Tuhan utuslah malaikatmu untuk menjagai rumah kami gitu ya. Kalau sampai Tuhan sendiri tidak bisa menjagai rumah kita, mohon maaf, jangan jadikan Tuhan itu penjaga rumah ya. Ya berdoa boleh, tetapi jangan anggap Tuhan itu jagai rumah kita gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa memberikan keamanan rumah kita, memberikan kenyamanan diri kita masing-masing, dan harus mengutus malaikatnya untuk melakukan itu semua, maka itu bukan Tuhan. Ia memang bisa mengutus malaikat untuk melakukan apapun, tapi tanpa malaikat pun ia bisa melakukan apapun, dan itulah Tuhan.
Nah, kemahakuasaan Tuhan itu kita ketahui dari apa yang kita baca di dalam Alkitab. Dan perlu Bapak Ibu ketahui sanggahan-sanggahan tentang Trinitas ataupun ketuhanan Yesus. Ada yang mengatakan Injil A, B, C, D gitu ya. Dibandingkan dengan sumber asli Alkitab, itu beda jauh tahunnya. Alkitab ini paling tidak abad pertama, lebih-lebih sedikit gitu ya. Itu sudah selesai. Tidak ada sanggahannya. Kalau ada yang mau nyanggah, harusnya ada tulisan-tulisan yang sama di waktu itu. Dan perlu diketahui, walaupun itu mau mengklaim itu lebih tua dari Alkitab ini. Nonsens, omong kosong. Ada Injil Barnabas, Injil Yudas, Injil apapun disebutkanlah. Itu jauh. Ada 400 tahun sesudah Alkitab kita, ada yang 600, bahkan ada yang di abad ke-16 baru muncul. Dan justru itu yang dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa itulah Injil yang benar. Oh, Injil yang benar kok diciptakan, ditulis, ditemukan, atau bahkan diteliti dari tahun kan ada pengukuran ya, sebuah bahan perkamen atau apapun. Ini berapa lama sih penulisannya atau pembentukannya, berapa lama itu bisa oleh para peneliti bisa diteliti, ditemukan. Tahun berapa? Alkitab kita tuh lebih tua. Malah tidak dipercaya, tapi yang lebih muda malah yang dipercaya. Jadi menurut Alkitab yang kita baca, proses penciptaan sendiri adalah proses meningkatkan kualitas dari apa yang sudah ada. Dari gelap asalnya, kemudian dijadikan terang, dipisahkan antara gelap dan terang. Jadilah siang dan malam. Ditingkatkan lagi kualitasnya. Dari yang semula hanya ada air, dipisahkan air yang di atas dan air yang di bawah oleh cakrawala. Kok ada air yang di atas? Jadi geografinya orang-orang kuno ya, di atas kita ini, dunia ini kan ada langit dan itu ada kubah, ada tutup kayak akuarium. Kita ini hidupnya di akuarium gitu ya. Di atasnya itu ada kubah dan di sanalah air yang di atas. Ketika bumi membutuhkan air karena di air yang di bawah ini kering, maka dibukalah pintu-pintu tingkap-tingkap langit dibuka supaya air yang di atas itu ngerojok ke bawah. Itu geografinya orang zaman kuno. Pengetahuannya seperti itu. Jadilah hujan. Jadi hujan itu adalah gerojokan dari air yang di atas dan malaikat Allah membuka tingkap-tingkap langit itu. Ya, di atas dan di bawah. Di atas oke, sudah ditutupi. Sekarang yang di bawah dipisahkan. Ada yang kering menjadi daratan dan air. Gitu. Terus dipisahkan lagi yang kering tadi sebagai daratan, ini sudah tambah lagi ya kualitasnya. Kemudian di daratan yang sudah dipisahkan tadi ditumbuhi tanam-tanaman. Sudah meningkat lagi. Sudah tambah ramai, ada tanamannya. Fase selanjutnya cakrawala digantungkan lampu-lampu gitu ya. Benda penerang. Yang bagi manusia nanti berguna untuk menghitung masa. Ada bulan, ada tahun begitu ya. Ada hari gitu ya. Jadi manusia sudah tahu, ini sudah 30 hari, ini sudah 1 bulan, ini sudah 1 tahun. Dilihat dari peredaran lampu yang di atas itu, dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian di bagian cakrawala, di antara air di atas dengan air di bawah dengan daratan itu, diciptakanlah burung-burung. Yang di air diciptakanlah ikan-ikan gitu toh. Sudah rame lagi semesta ini. Setelah tanaman-tanamannya sudah tumbuh dengan subur, lalu dihadirkanlah binatang-binatang beraneka ragam. Tambah ramai. Dan akhirnya di hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Ke-6. Mahkota ciptaan diciptakan pada hari yang ke-6. Sang kehendak kemudian membentuk manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Sehingga dikatakan semakin sempurna alam semesta ciptaan Tuhan ini sungguh amat baik. Pada awalnya. Sayang sekali pada akhirnya kesempurnaan ciptaan itu dinodai oleh manusia yang tidak menghargai keberadaannya. Tidak menghargai kehendak penciptanya dengan pemberontakan. Sehingga sejak saat itu kemudian dimulai dari manusia yang berdosa ini, dunia juga turut rusak. Dan sejak saat itu Allah terus-menerus mengupayakan pemulihan. Supaya dunia, supaya alam semesta
yang semakin rusak karena ulah tangan jahat manusia ini bisa mencapai kembali keadaan yang dikatakan Tuhan apa itu? Sungguh amat baik. Prosesnya panjang. Dan langkah terbesar yang diambil Allah pencipta langit dan bumi adalah firman. Firman ini siapa? Siapa tadi firman? Belum ada ya. Nah, sekarang sang firman itu dikorbankan dalam bentuknya manusia. Berarti sang firman menjadi sang anak gitu ya. Untuk kemudian dibangkitkan kembali supaya kuasa Bapa dikenali oleh ciptaan. Dan tidak cukup sampai di situ. Demi menguduskan manusia yang menjadi miliknya, maka sang firman dengan persetujuan sang kehendak. Siapa sang kehendak? Bapa. Sang firman siapa? Anak gitu ya. Mengutus rohnya. Jati diri Allah yang roh tadi diutus. Roh Kudus untuk menemani manusia. Ya. Supaya manusia ini tetap terus terpelihara menjadi milik Tuhan. Kok bisa? Saya mau tanya Bapak Ibu, kudus itu artinya apa? Suci? Adakah manusia itu yang suci? Tidak bercela? Adakah manusia itu bercela? Yang tidak bercela? Kalau begitu apakah Roh Kudus gagal menyucikan kita? Membuat kita tidak bercela? Kalau kudus kita artikan suci, tidak bercela, maka sayang sekali bisa dikatakan ada kegagalan. Makanya jangan salah mengartikan kudus sebagai suci. Karena satu-satunya yang suci siapa? Allah sendiri. Suci, suci, suci. Di depan tadi. Tuhan Maha Kuasa. Bukan suci, suci, suci manusia ciptaannya. Bukan, tidak ada yang bisa suci. Kudus itu artinya dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Untuk Allah. Itu makna kudus. Gambarannya. Siapa yang punya hewan-peliharaan di sini? Ada beberapa ya. Oh, tuh Kak Esther. Kak Esther. Nama anjingnya siapa? Hah? Bob. Saya tuh sudah ada Tito. Ciko. Ciko. Kenalan dengan Ciko nama anjingnya. Ciko, kalau Kak Esther anak-anak mau ngasih makan, pakai apa ya? Perlengkapannya. Mangkok. Warnanya apa? Oh, stainless. Oke. Dicuci, Kak? Dicuci. Oke. Setelah dicuci, ditaruh di mana? Apakah ditaruh berjejeran dengan rak piringnya kita, gelasnya kita? Enggak. Kenapa kok enggak dijejerke? Hah? Soalnya apa? Punyanya anjing soalnya. Sebaliknya, ya. Kak Esther pernah enggak? Atau Bu Esther pernah enggak? Anak-anak makan Kentucky apa ya, fried chicken, tulangnya atau sisa dagingnya, tulangnya nggak kemakan, terus mau dikasihkan ke si Ciko. Pernah? Pernah ya? Di piring. Ada nggak anak-anak yang piring berisi fried chicken tadi lalu ditaruh di bawah supaya si Ciko ngambil sendiri makan dari piring itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau misalnya si Veno begitu, dibiarin atau dimarahin? Piringnya di atas piring itu diletakkan di bawah. Hah? Kenapa enggak? Kotor. Tiba-tiba Bu Budi Darmawan lihat si Veno ngasih fried chicken di piring tadi di bawah. Batin enggak, Bu? Batin ya? Besok-besok diundang. Ya pas main, Bu makan. Terus dihidangkan di atas piring tadi. Pikiran Ibu? Hah? Engkau ke ojo-ojo gitu ya. Walaupun untuk menghormati dimakan, tapi perasaannya nyaman nggak? Nggak kan? Dikhususkan. Ini untuk manusia, ini untuk Ciko. Gitu kan ya? Dikhususkan. Nggak bisa yang untuk Ciko. Veno, apik mah.
Anu mangkoknya tak pakai untuk makan sop ya, boleh. Sudah bersih kok mah, sudah disabun gitu, boleh. Dikhususkan, ya. Itu makna pengudusan itu dikhususkan dan kita tahu tempatnya, sehingga kalau Bapak Ibu kita semua ini sudah dikuduskan untuk siapa? Untuk Tuhan, ya. Maka bayangkanlah, rasakanlah sendiri, misalnya kita berada di suatu tempat yang menawarkan kemaksiatan, kita tertarik untuk masuk ke sana untuk menikmatinya. Kita perlu bertanya, saya ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Masakan kemudian saya menikmati hal-hal yang aduh Tuhan kira-kira senang gak sih? Gitu. Enggak kan? Itulah makna pengudusan. Bukan masalah sucinya. Tetapi ingat, saya dan ibu bapak saudara karena Roh Kudus itu dikhususkan untuk Tuhan. Ya, dan Roh Kudus ini sangat dekat sehingga dikatakan sebagai Parakletos, Sang Penolong, Sang Penghibur, yang juga menjadi tanda bahwa Kristus berdiam dalam diri kita, dalam diri umatnya. Sehingga seringkali saya kritisi kalau kita mau apa-apa, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Berarti Yesus ada di mana? Di luar. Besok lagi nyanyi begitu. Berarti Yesus ada di mana? Di luar. Berarti kerjaannya Tuhan keluar masuk hati kita sesuai dengan panggilan kita. Enggak gitu. Ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dia tinggal dalam diri kita dan itu tanda kehadiran Kristus dalam diri kita. Enggak keluar masuk lagi kecuali kowe kebangetan jahate. Ya. Kebangetan bahkan kalaupun kebangetan saya kira Tuhan gak akan melepaskan kita. Kecuali kalau Tuhan keluar, aku gak peduli lagi engkau. Putus sampai di sini hubungan kita, kecuali sampai kayak gitu. Ya? Nah, Roh Kudus ini menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Sehingga roh kita kemudian melakukan kehendak Bapa tanpa paksaan. Tanpa menghalangi kehendak bebas kita sehingga manusia tidak jadi robotnya Allah. Tuhan ngomong A, ayo aku lakukan. Tuhan ngomong B, aku lakukan. Nggak mikir, nggak gitu. Kita ini punya kehendak bebas. Sehingga kalaupun kita melakukan, kita layani kehendak dan rencana Allah, itu kita lakukan dengan sukacita, dengan kehendak bebas kita karena kita menyetujuinya. Kehendak bebas inilah yang akhirnya tetap saja memberikan kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Tapi ini ketetapan Allah karena Tuhan gak mau jadikan kita robot. Ya. Perbuatan baik kita harus terjadi karena kita sendiri yang menentukan. Roh Kudus hanya memberikan arahan. Kamu mau taat apa enggak? Jadi kalau ada banyak orang Kristen yang betul-betul Kristen jatuh ke dalam dosa, itu bukan bukan karena Tuhan mengizinkan, tetapi karena kita yang bandel, yang tidak menghargai Roh Kudus itu. Ini karya yang ketiga ya dari Allah tadi. Manusia harus menjadi rekan, sahabat Allah dalam menjadikan dunia menjadi lebih baik. Bukannya budaknya atau robotnya Allah untuk menjadikan dunia yang baik. Padahal dunia yang baik ini sekarang sudah bertambah rusak. Maka manusia yang sudah diselamatkan dan dikuduskan oleh Allah diajak oleh Tuhan terlibat dalam karya pemulihan. Tema kita, berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Karena itu apa yang harus kita kerjakan? Ibu bapak saudara, kepada kita diberikan kemampuan membedakan mana yang jahat, mana yang benar, mana yang jelek, mana yang baik, mana keadaan yang menyenangkan, mana situasi yang meresahkan dan merusak, kita tahu. Dan kalau saudara menyadari bahwa saudara sudah dipulihkan, sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah dijadikan umat Tuhan, maka sebagai sahabat Kristus lakukanlah segala sesuatu yang baik. Menjadikan situasi yang gak baik menjadi baik. Misalnya, kalau lihat orang bertengkar, dengan hikmat Tuhan, kita bisa mencari kesempatan. Tentu bisa waktu itu, tergantung situasinya, bisa nanti, gitu ya, mencari kesempatan yang baik untuk memulihkan pertengkaran. Karena apa? Kalau bertengkarnya sudah mengancam nyawa, ya harus kita pisahkan langsung.
Tapi kalau enggak, ya di lain waktu atau beberapa waktu baru dikandani, dibilangin gitu ya. Misalnya saya kemarin, Bapak Ibu, di depan rumah itu ada jualan bubur ayam ya dan soto. Itu kemarin malam gerobak dari yang jualan bubur itu ditabrak orang. Katanya mahasiswa baru sembuh dari sakit, gliyeng pas waktu itu, dan kemudian dari arah mana? Dari arah Telogosari mau ke arah sini gitu ya, nabrak, miring dan nabrak. Ya dibantu begitu ya. Sebetulnya orang-orang bisa membebaskan, ya sudah biar aja, nggak orang yang punya juga nggak ada gitu ya. Tapi kemudian saya kasihan sama yang punya gerobak malam-malam gitu ya. Kalau dia besok-besok jualan, loh kok gerobakku jadi bergeser ada 1,5 meter begitu dari gerobaknya. Jadi mungkin ukuran gerobak itu pindahnya dan pecah semua kaca-kacanya. Lihat aja nanti kaca. Akhirnya ya saya ngobrol dengan yang nabrak, kemudian ya saya sedang manggil bapak saya, ya oke. Terus saya coba fotokopi KTP-nya, saya coba minta WA-nya. Saya nggak tahu kalau di situ ada nomor WA di situ. Jadi besok kalau ketemu sama bapak yang jualan mau saya kasihkan gitu toh untuk hubungin orang ini ya. Tapi ternyata di situ ada tulisannya kok, ada nomornya, hubungin aja ya. Saya hubungin, saya panggil, ya saya ke sana gitu ya. Lalu baik-baik sih ngomongnya. Jadi saya selama 5 tahun di sini nggak pernah ditabrak gini. Yo Pak, namanya alangan, saya bilang gitu ya, meredakan suasana gitu ya, jangan sampai emosi. Akhirnya ya baik-baik saja. Hanya supaya perbaikan lagi dan macam-macam. Pokoknya yang baik lah. Nah itu yang harus kita kerjakan. Ya nggak manas-manas sih. Ya aku yang mana enggak. Ya supaya semuanya damai begitu ya, baik-baik saja gitu ya. Itu yang bisa kita kerjakan. Atau misal kalau kita lihat lingkungan yang kotor atau lingkungan yang perlu diperbaiki ya, carilah cara agar lingkungan menjadi baik kembali. Misalnya ini sudah kita mulai nih, Pak Antono dan teman-teman sudah bikin program ekoenzim ya. Udah anggota jemaat sudah belajar bikinnya kayak apa. Ini bukan hanya untuk konsumsi kita, warga GKI Genuk Indah, tapi juga bisa dijadikan program Kelurahan Gebang Sari. Ada anggota-anggota jemaat yang jadi penggerak PKK yang aktif di kelurahan. Ini gimana caranya bisa dilibatkan lebih luas lagi ya, sehingga GKI Genuk Indah ini bisa menjadi kader yang terlibat untuk memperbaiki lingkungan ya, dan lain-lain bisa itu kerjakan. Dan dari hal-hal kecil yang kita lakukan, paling tidak 1 langkah awal telah kita kerjakan dalam menjawab perintah Tuhan Yesus. Apa Tuhan bilang? Pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu dulu yang kita kerjakan. Bagaimana ajaran Kristus kita praktekkan dalam hidup kita, dilihat, kita bagikan. Baru nanti setelah orang belajar ajaran-ajaran Kristus melalui, yang gak kelihatan sih, tapi melalui hal-hal baik yang kita bagikan, itu membuka peluang. Nanti ada kesempatan untuk membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan langsung punya pikiran aku ingin membaptis sekian ribu, sekian puluh, enggak. Lah kita bisa enggak membagikan ajaran Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita menyadari diri kita, maka kita bisa berperan serta itu. Mengajarkan yang terbaik seperti yang dikatakan Tuhan. Itu dulu. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara, dalam ibadah pada pagi hari ini, selamat mensyukuri kebaikan Allah Trinitas yang juga memampukan Pak Tri untuk berkarya beberapa waktu lamanya dan juga memanggil nanti Ibu Bapak terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Itu bagian dari mensyukuri kebaikan Tuhan. Selamat berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. PR ya itu ya. Apa yang bisa saya kerjakan untuk memulihkan? Kerjakanlah. Sesuai dengan konteks Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dulu. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Trinitas yang kami kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak orang tidak mempercayai Engkau, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu percaya. Itulah wajah Tuhan dari hakikat yang satu itu. Pribadi Tuhan yang luar biasa, yang menjamah hati kami, yang membuat kami diselamatkan dan mengalami damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Tuhan terlibat di dalam karya pemulihan.
sehingga namamu dipermuliakan. Di dalam Kristus kami mohon kekuatan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan bersama. Aku percaya Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genuk Indah Semarang hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Boleh berdiri sejenak bagi beberapa. Ya, selamat datang Bapak, Ibu, Pak Randy ya, betul ya. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami, dan kami rindu di minggu-minggu yang akan datang Bapak Ibu boleh kembali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih. Kemudian yang kedua yang melayani kebaktian hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, juga kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat dan sensura morum. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 7 malam. Pemimpin yaitu Pendeta David Kristianto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara persidangan dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Kemudian yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 9 pagi. Membawa firman Tuhan Bapak Agustinus Suwandi, kemudian PNJ Ibu Sri Sukarni. Mohon kehadiran dari anggota komisi usia lanjut. Kemudian warta selanjutnya HUT ke-28 GKI Genuk Indah
Anggota jemaat dan simpatisan GKI Gunung Indah diundang untuk hadir dalam kebaktian HUT ke-28 GKI Gunung Indah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Juni 2023, minggu depan Bapak Ibu, pukul 7 pagi. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan. Warta yang ke-6, Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam kebaktian Minggu, tanggal 18 Juni pukul 7 pagi, akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Dimohon segenap anggota jemaat GKI Gunung Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Dan sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI Gunung Indah yang sudah baptis dewasa dan CD atau mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan CD, serta tidak dalam penggembalaan khusus, dalam hal ini sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan pada liturgi kebaktian Minggu, tanggal 11 Juni 2023. Anggota jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Warta selanjutnya, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu lalu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Yang pertama tanggal 30 Mei, kalau hadir kami undang untuk bangkit berdiri. 30 Mei Saudara Aditya Mairendra. Ya, bertugas sebagai operator LCD pada hari ini. Selamat ulang tahun Adit, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 2 Juni, Bapak Parwito Hadinoto. Pak Parwito, selamat ulang tahun Pak Parwito, Tuhan memberkati, sehat selalu. Kemudian tanggal 2 Juni, Saudari Caroline Nesia Bani. Olin, hadirkah? Tidak hadir. Salam Burawati untuk Olin, putrinya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian warta yang terakhir, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pada hari ini berakhir masa pelayanan sebagai penatua atas diri Penatua Trianto Herlambang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta David. Ya. Mari Pak Tri saya undang ke depan. Ya. Bapak Ibu tidak mudah bagi jemaat GKI Gunung Indah untuk mendapatkan pelayan terkhusus yang bergerak atau yang melayani secara khusus sebagai majelis jemaat, ya, Penatua Trianto Herlambang salah satunya. Jadi, dan sudah berkali-kali. Yang terakhir ini sudah 2 periode dan itu pun masih diulur ya Pak ya, tahunnya ya. Nah, sebelum dari periode ini itu sudah pelayanan juga sebagai penatua. Karena itu Ibu Bapak Saudara dimohon ya kesediaan Bapak Ibu ketika nanti Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara bisa terlibat di dalam kepenatuan, bisa dipertimbangkan betul-betul. Karena kita bukan main undi, tetapi berdasarkan pengamatan di dalam kehidupan jemaat. Karena itu Pak Tri, kami sebagai majelis jemaat dan juga anggota jemaat GKI Gunung Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Setelah ini tetap terus giat dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan menambahkan kesehatan untuk Pak Tri, sukacita bersama dengan Putri, dengan anak-anak yang meskipun jauh mereka pasti mendukung Pak Tri dalam doa. Ada sekedar tanda kasih, jangan dilihat harganya ya Pak Tri, tapi ini bagian dari tanda kasih kami sebagai majelis jemaat, sebagai jemaat kepada Pak Tri yang sudah bersungguh-sungguh dalam pelayanan di kemajelisan ini. Mari Bu Isni dan Pak Santo yang akan memberikan sebagai ketua majelis GKI Gunung Indah, ditemani oleh Bu Isni. Kalau mungkin apakah bisa dibuka itu nanti? Gitu ya. Pak Tri nanti yang buka ya, biar jemaat tahu. Monggo Pak Tri mungkin bisa dibuka supaya jemaat tahu apa tuh isinya. Bukan sesuatu yang mahal Bapak Ibu, tetapi kiranya itu bisa bermakna untuk Pak. Udah disobek begitu aja, dimaklumi karena kecepatan, nggak usah pakai gunting. Nah, wow.
Saya bantu, Pak. Mohon minta tolong. Buku, kenapa buku? Ada buku di sini karena Pak Tri ini orangnya suka baca, Bapak Ibu. Ya benar ya Pak Tri? Masih suka baca ya? Biar bisa bermanfaat. Oh, gimana? Oh iya, nanti Pak Santo masih di sini, Pak Santo. Pak Santo masih di sini. Ya, difoto dulu yang masih ada pakai stolanya. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat semua pelayan di sini pakai stola. Kekhususannya adalah untuk majelis jemaat di sini ada pin ya. Nah, jadi stola majelis jemaat ini yang akan dikembalikan sebagai lambang penyerahan kembali pelayanan yang sudah dipercayakan. Mungkin bisa diserahkan ke Pak Santo. Ya. Besok ketika pelayanan Pak Tri akan mendapatkan stola tanpa pin ya Pak ya. Terima kasih untuk tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi dengan meriah. Ditunggu pelayanan Bapak Ibu yang lain ya sebagai majelis jemaat. Terima kasih, Tuhan berkati. Monggo bergabung dengan jemaat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan kami boleh mengalami kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Roh Kudus yang memberikan kami semangat untuk terus hidup di dalam kebenaran. Tolong kami menghidupinya sehingga memampukan jemaat ini dalam kondisi sakit mereka mendapatkan kekuatan. Di dalam sukacita karena berulang tahun mereka mendapatkan semangat untuk menjadi berkat Tuhan. Di dalam pergumulan apapun, sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai anak, permasalahan dalam keluarga bisa diselesaikan karena bersandar kepada Tuhan. Pengharapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup yang seimbang yang diberkati Tuhan, pengharapan untuk mendapatkan buah hati dalam rumah tangga kecil, pasangan muda, semua diperhatikan Allah Tritunggal dan pada waktunya kami boleh merasakan sukacita. Dan Allah yang Maha Perkasa pula memelihara bangsa dan negara kami. Tetap terus jagai, berikan damai sejahtera-Mu. Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus pula lah yang membuat kami jemaat GKI Gunung Indah sampai hari ini terus hadir selama 28 tahun pelayanannya. Karena itu kami bersyukur dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, pelayanan kami dari setiap komisi bahkan tunas wacana diberkati Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi masyarakat di Gunung Indah ini. Karena itu ya Tuhan, dalam syukur dan pengharapan kami menyerahkan doa syafaat kami ini kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Mazmur 128 ayatnya yang pertama dan kedua. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hari ini kantong hijau diperuntukkan program diakonia. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian persembahan kita melalui Kidung Jemaat 287B. Baitnya yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk karya Tuhan dan untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami boleh alami, kami boleh nikmati, kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kiranya Engkau menguduskan persembahan kami sehingga persembahan ini boleh berguna dan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu di GKI Gunung Indah. Kami mohon berkat dan hikmat bagi para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati setiap kami di dalam pekerjaan kami, di dalam kesehatan kami, dan terlebih di dalam pelayanan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dalam syukur kita kepada Allah Trinitas. Kidung Jemaat 246 kita nyanyikan 3 bait ya. Karena bait pertama itu bicara soal Bapa, bait kedua bicara soal Anak, dan bait ketiga bicara soal Roh Kudus. Kita nyanyikan 3 bait. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Berilah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Uruslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutusmu untuk terus berkarya di tengah dunia. Bersama Tuhan kami siap berkarya di kancah dunia. Jadilah di dunia ini engkau sebagai pribadi yang hadir untuk memulihkan. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya.
Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan,